Nama saya Andika Putra Sediawan, FK Unpad Angkatan 99, masih ingat nomor induk mahasiswanya C10 99088, asal Jakarta. Ketua Angkatan 99 dulu, paling bandel kayaknya. Ketua BEM juga dulu, gitu. Apalagi komandan siswa di AMP. Sejak saya sumpah dokter, saya menjadi seorang pengusaha. Jadi sampai sekarang ya apa yang saya kerjakan lebih ke bisnis. Alhamdulillah sekarang Allah memberikan ya mengamanahi beberapa bisnis yang saya dalangi ya begitu insya Allah. Jadi kerjaan saya dua lah, bisnis dan mungkin dalam konteks bahasanya sosial masyarakat atau dakwah ya, bangun masjid, pesantren, ya begitulah kegiatan. Jadi gue dari dulu tuh emang suka dagang, dari dulu gue suka jualan, suka bisnis gitu ya. Kebetulan bokap nyokap gue dokter, konsulen juga di UI, adik gue juga dokter, istri gue juga dokter, keluarga istri gue banyak yang dokter. Jadi gue tau lah kehidupan dokter seperti apa. Sejak saat itu saya juga suka dagang, saya suka bisnis, saya ikut training tuh, saya suka ikut training kemana-mana, training bisnis, seminar dan macam-macam. Dan di situ saya berpikir, one day saya pengen punya banyak duit, one day saya pengen punya banyak uang. Suatu hari nanti saya tuh pengen, walaupun saya punya banyak duit uang sampai, saya pengen punya banyak uang suatu hari nanti, dan saya pengen punya banyak anak, tapi juga punya banyak waktu, bisa jalan-jalan ya, honeymoon terus, keliling dunia sama anak-anak dan seterusnya. Artinya kan, gue berpikir saat itu, gue melihat punten gitu ya, ini hanya soal pilihan. Ya bokap nyokap gue dokter, they have money, but they don't have time. So this is just choices gitu, ini hanya just an options, pilihan, dan gue memilih untuk kayaknya that's not the life that I really wanted gitu. Saat itu aku berpikir begitu. Kayaknya gue pengennya jadi pribadi yang jalan-jalan, and then ya banyak anak gitu-gitu. Dan gue akhirnya berpikir, kayaknya nih nggak ada yang salah jadi dokter gitu ya, nggak ada yang salah, itu mulia banget. Cuma karena gue punya another dreams gitu, gue punya banyak impian yang versi gue nya, dan disitulah gue kayaknya harus bisnis nih, karena hanya bisnis lah yang bisa membuat gue jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan kan, kasar gitu. Kalau dokter kan gue berpikir, gue kalau pengen punya duit, gue harus praktek. Kalau gue nggak praktek, gue nggak dapat duit. Kasarnya kan begitu. Nah, akhirnya saya mulai tuh berbisnis. Jadi mulai dari tingkat 1, jualan gorengan keliling kelas, jualan jilbab, jualan baju, jualan kaos, jualan macem-macem di pasar Unpad itu. Kalau minggu pagi itu, wah pokoknya gue bagian dagang. Orang kan lihatnya gue orang yang punya gitu ya, alhamdulillah. Orang tua gue sih, bukan gue nya. Orang tuh bingung, Dik, lo tuh gila ya, gue bilang, teman-teman gitu. Lo tuh kan ya orang tua lo dokter dan seterusnya, tapi lo gue buka lapak men di pasar Unpad kalau pagi tuh, hari Minggu pagi gue jualan kaset, jualan peci, because gue berpikir yang punya duit adalah bokap nyokap gue. Ya kalau gue muslim, seorang pemuda adalah yang berdiri di atas kakinya sendiri, bukan mereka bilang gue adalah nyokap gue, bokap gue, atau gue kakek nenek gue, no. Dan sejak saat itu gue benar-benar mencoba untuk belajar bisnis, and then gue pengen nikah lah ceritanya. Di situ awalnya gue harus lebih serius lagi bisnis, karena gue mau kasih makan apa gitu kan bini gue gitu. Ya kasih makan nasi sih pastinya. Ya, intinya gue semakin serius berbisnis, akhirnya gue ngikutin training bisnis lah, jalanin MLM lah, jualan inilah itu dan seterusnya. Ya, akhirnya keterusan, dan gue berpikir asik juga nih bisnis gitu. If you talk about risk gitu ya, sebenarnya nggak hanya seorang pengusaha sih, jadi dokter juga sekarang apapun lah pekerjaan kita. Kalau kita bicara tentang hidup, ya life is a risk gitu ya. Hidup ini kan resiko, apapun pilihan kita. Kalau kita bicara resiko, tidak ada yang tidak beresiko. Yang pertama itu, lo harus tahu bahwa resiko itu adalah sebuah keniscayaan, ya. Itu adalah sebuah teman hidup. Nah, artinya yang kedua, lo harus temani yang namanya resiko itu. Nggak ada bisnis, nggak ada pekerjaan karir yang tidak ada resikonya. Dan yang ketiga, lo harus bisa manage resiko.
ya. Dan yang keempat, ketika lu bisa memanage risiko, yang keempat, kalau terjadi sesuatu terhadap risiko tersebut menjadi sebuah kenyataan, risiko yang tidak kita inginkan, so you harus bisa apa ya, memenangkan kehidupan lu, mengalahkan, mengatur, menyelesaikan permasalahan lu. Once tahun 2010 sampai tahun 2013, gue ketipu bisnismen. Ya 2 miliar. 2 miliar gue hutang. Dan it was, apa ya, itu yang kalau tadi Kayla tanya, resiko sekarang pengusaha, yes, it is. Itu sebuah resiko. Dan tadi gue bilang, gue harus bisa berteman dengan resiko tersebut, memanage, dan gue harus bisa berdealing memenangkan itu. Saat itu terjadi, memang gue berpikir, ya Allah, kenapa gue ya? Kayaknya gue anak baik-baik aja. Tapi kok kenapa gue nih yang kena 2M? Gitu. Sampai akhirnya, gue memanage resiko di kepala gue begini. Oh ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah. Oh, ternyata untuk jadi miliarder beneran memang diujinya miliaran juga gitu. Oke. Once gue switch my mind, oke. Tuhan lagi mempersiapkan gue jadi seorang miliarder beneran gitu. Oke, saat itu gue langsung entah kenapa tiba-tiba gue merasa sangat bersyukur diuji 2 miliar, dan saat itu gue menjadi rebound ya, gue memantaskan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan here we are now, here I am now. Teman-teman di tadinya mungkin jelek-jelekin gue, terus enak ya Dik, jadi lo sekarang ya enak, gue bilang gitu. Istilah kata gue, mungkin teman-teman gue suka ngeliat ya gue lagi posting lagi di mana gitu kan, lagi somewhere around the world gitu with my families. Ya ada plus ada minusnya, this is just about pilihannya, nggak ada yang baik nggak ada yang buruk sebenarnya ya. Pengusaha yang akhirnya gagal ya banyak juga ya, tapi dokter yang atau pekerjaan nggak hanya dokter, profesi yang nggak kemana-mana juga banyak juga gitu. Yang sama-sama sukses, dokter sukses, profesi pekerja sukses, bisnis sukses juga banyak. Yang menjadi jelek itu adalah ketika lo jadi pengusaha, atau lo jadi dokter, atau lo jadi apapun itu, dan lo jauh dari Tuhan lo. Itu gue punya prinsip seperti itu. Jadi nggak ada yang baik, nggak ada yang jelek sih sebenarnya. Gitu. Jadi jangan selalu denger gue terus, oke gue kayak jadi pengusaha nih, kayak dokter Andika nih. Nah. Bukan gitu sih. Kuliah sih memang gue aktivis kampus banget ya. Itu sebuah fragmen kehidupan yang tidak pernah gue lupakan, bang. Demo ya, aksi turun ke jalan. Gue tuh selalu di atas mobil komando megang mic, emang dari dulu gue jadi provokator gitu. Ketua BEM dipukulin polisi sampai bocor di sini. Gue zaman begitulah, zaman waktu itu gitu. Dan itu it was apa ya, it was beautiful gitu. Dan ketika gue jadi ketua BEM, ketika gue komandan AMP, Atlas Medical Pioneer, itu unforgettable memories lah, amazing. Dan gue merasa fragmen-fragmen kehidupan gue berorganisasi, ini itu bisnis gagal jatuh bangun, itulah yang menjadikan gue punya karakter mental yang membawa gue menjadi seperti hari ini gitu. Kalau dari sisi bisnis yang unforgettable memory, ya itu ketika gue hutang 2 miliar waktu itu. Dan itu menjadi sebuah, saat itu menjadi 2010, 2013, selama 3 tahun itulah gue hidup gue kayak ya Allah ini gimana ceritanya. Padahal saat itu gue kan trainer, gue penulis buku, gue coach, gue international trainers, gue bicara di corporate gitu kan, gue jadi seorang trainer gitu. Nah, dapat duit gede per jam itu kan dibayar, kadang yang gue cerita mungkin bisa jadi motivasi. Pernah 15 menit gue bicara 50 juta dibayar gitu, enak gitu. Tapi begitu gue kena musibah, kena 2 miliar, ya yang gak enaknya kan lu pada nggak tahu kan begitu gitu. Ya udah, akhirnya kalaupun gue dapet duit habis buat situ, habis aja situ. Nah, that was a moment in my life yang gue nggak bisa lupakan, dan itulah momentum titik balik kehidupan gue. Besar daripada gue, justru kita mau jadi titik balik dan membuat kehidupan kita menang gitu. Ya, adanya kan di sini sebenarnya. Bagaimana lo merespon terhadap sebuah peristiwa yang akan menjadikan lo winner or loser gitu. Itu membedakan kita dan mereka gitu. Jadi
dua hal itulah ya, tadi cerita zaman koas, zaman gue ya sebelum jadi dokter sama jadi seorang pengusaha, ya momen-momen itulah yang kayaknya tidak. Nah, jadi alasan yang kuat ini dulu yang akan membuat lu mau make a steps gitu, lu mau melangkah ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus di kepala kalian harus punya strong why-nya. Kenapa gue bilang strong why? Alasan yang kuat gitu ya, alasan yang kuat. Banyak orang yang memulai dari big why. Oh, gue pengen punya Porsche kayak Dr. Andika, gue pengen punya Ferrari, Lambo, gue pengen punya rumah 3 lantai. Itu that's a big why. Oh, okay, that's good. Itu bagus, itu boleh. Tapi yang di awal untuk lo bisa menjadi seorang pengusaha, di awal tuh lo harus set up strong why dulu. Mungkin nggak besar, ya mungkin nggak besar, tapi itu menggerakkan lo untuk fight. Contoh, atau mungkin lo pengen bayar SPP misalnya, punten misalnya Sultan tadi, Akbar tadi ya. Misalnya ternyata pandemik misalnya something happen and then you have to pay your scholar fee gitu, and then ya lo harus punya usaha kan. That's strong why. Nah, itu harus punya dulu. Karena kenapa? Ini kita bicara mindset. Kalau lo nggak punya ini strong why, akhirnya lo cuma coba-coba doang. Akhirnya lumayan lah, dapat syukur nggak, alhamdulillah. Nah, mindset dapat syukur kalau nggak alhamdulillah ini hanya akan buang-buang waktu, buang-buang energi sebenarnya. Ya, sudahlah lo kedokteran kan ya bisa dibilang beban belajarnya berat gitu kan. Lo ngomongin Dorlan lah, Gaiten lah, apalagi. Ya pokoknya itulah textbook yang cuma jadi bantal sih sebenarnya waktu itu. Tebel-tebel, Sobota, apalagi sih ya gitu-gitu masih sama lah ya textbooknya. Itu kan berat ya beban belajar kita, praktikum lah ini itu, belum lagi lo aktif di hima. Terus lo mau berbisnis, and then dapat syukur nggak, alhamdulillah, akhirnya usaha lo juga setengah-setengah, akhirnya dapatnya juga setengah-setengah. Mending nggak usah sekalian. Mending gak usah sekali menurut gue. Artinya apa? Artinya alasan yang kuat inilah yang menjadikan lo serius di bisnis. Itu yang pertama. 3 aja lah ya paling banyak. Yang kedua banyak dari kita itu yang apa ya, hanya sekedar pengen doang. Ya, tadi kita bicara sikap, Khadijah nanya ya, sikapnya apa? Nah, banyak dari kita yang pengen berbisnis, tapi sikapnya bukan sikap seorang pengusaha. Ya, mentalnya belum pindah kuadran. Tadi kan kuadran pekerja nih, dokter itu kan kuadran self-employed namanya. Orang lu bekerja untuk diri lu sendiri. Banyak orang yang pengen usaha tapi dia hanya berpindah fisiknya saja. Oh, gue sekarang punya toko. Oh, gue sekarang jadi pengusaha. Ya, gue punya laundry, gue punya apa misalnya. Itu hanya fisiknya aja, tapi mentalnya tidak merubah, dia tidak berpindah ke kuadran pengusaha. Akhirnya sikapnya tidak menjadi sikap seorang pengusaha. Contoh, misalnya apa sih, Dok, Kang, manggil gue apa sih, Kang, Dok, Coach, biasa orang manggil gue Coach. Apa sih sikapnya, contoh gitu ya, dalam seorang pengusaha misal. Seorang pengusaha itu dia sikapnya selalu tangan di atas misalnya. Nggak minta-minta. Kebanyakan dari kita mulai bisnis, bro tolong dong bantu gue pengen usaha nih, bro tolong dong beli produk gue, sis tolong dong. Nah, lo kalau tangan di bawah, lo jadi pengemis bukan pengusaha. Tapi seorang pengusaha harus punya sikap tangan di atas. Bro, sis, gue punya bisnis, ini keren, ya, dan gue lagi cari bisnis partner yang mau kerja sama bareng gue. Ya, lo mau nggak? Nah gitu. Kalau lo nggak mau, dalam hati gitu ya, rugi banget gitu. Mau enggak kasar begitu ya, bukan ngomong ke misalnya gue nawarin ke Khadijah, mau enggak Khadijah, mau enggak gitu. Enggak gitu ya secara verbalnya, tapi lo punya sikap seperti itu. Ya, dalam hati kan rugi lo kalau lo nggak mau sama gue kan gitu. Jadi kan sekarang yang paling menyesalkan mantan gue kan sebenarnya Aze. Nah, jadi itu bicara sikap ya, terus bicara sikap terhadap kawan, sikap terhadap diri sendiri dulu deh. Sikap terhadap diri sendiri, lu melihat diri lu rendah, melihat diri lu kecil, atau melihat diri lu besar, itu sikap. Kalau lu melihat diri lu sebagai seorang pengusaha sukses, lu pasti dari cara bicara lu, dari lu treat your time, ya kayak dulu misalnya gue, teman-teman kalau zaman-zaman koas misalnya,
kan koas tuh jaga malam ini itu, kadang istilahnya jaganya papan catur, nanti kalian kenal lah istilah-istilah itu, mungkin masih sama gitu. Jadi mungkin 2 hari sekali baru pulang dari rumah sakit, hari ini jaga, besok istirahat, hari ini jaga, ya gitu papan catur. Ya teman-teman yang lain pulang jaga, mereka karaokean gitu ya di Ciwok gitu ya, di mall, and then makan-makan, kumpul-kumpul, ya you know, having fun gitu. But I didn't do that gitu, gue nggak melakukan itu. Gue punya sikap seorang pengusaha, gue ketika capek, ngantuk, abis seminar, abis koas gitu, abis jaga malam, ya gue tahu gue harus datang ke seminar bisnis, gue datang walaupun gue ngantuk-ngantuk gitu. Gue ketemu klien, gue harus present something, gue lakukan itu. That's sikap gitu. That's attitude as an entrepreneur. Dan itu yang harus lo bangun. Ya, nah itu salah satu sikap-sikap dari sekian banyak yang bisa kita bahas. Ya, lalu nanti sikap sama bisnis lo sendiri. Ya, kayak tadi kalau bilang dapat syukur nggak, alhamdulillah. Itu sikap terhadap bisnis lo gitu. Atau ini kan misalnya lo ditanya, Khadijah lo lagi bisnis apa? Ya ada sih bisnis jilbab, ya bisnis sampingan lah. Nah itu sikap terhadap bisnis lo. Ya lumayan lah sampingan, selamanya ini akan jadi sampingan gitu. Betul nggak? Ya, jadi dokter lo jadi yang utama, bisnis lo jadi yang utama juga. Nah ini manajemen waktu nanti, manajemen pikiran, manajemen diri. Ya, jadi bisnis lo utama juga. Mungkin saat ini masih kecil, belum besar, tapi itu kan sikap. Ya, saat ini masih kecil, masih mulai, masih startup, tapi kedepannya akan besar. Nah itu kan bicara sikap. Ya, nah jadi yang kedua kita bicara pindahlah kuadran, bukan hanya fisik, tapi mentalnya juga yuk harus pindah. Yang ketiga, tiga aja lah ya, mindsetnya tadi sih sudah sempat dibahas. Yang paling penting adalah lo sudah tahu bahwa di depan itu ada yang namanya kegagalan gitu. Ya, kegagalan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kegagalan itu adalah sebuah paket dengan sebuah kesuksesan. Nggak ada kegagalan, nggak ada kesuksesan tanpa kegagalan. Napoleon Hill ya, ini seorang guru lah, seorang penulis bestseller. Napoleon Hill pernah bilang begini, ini gue jadikan prinsip sampai sekarang. Ketika dulu gue di gitu, gue bisnis ini itu dan seterusnya, gue bilang begini ke mereka, dan karena gue baca di buku, ketika lu melakukan sesuatu yang orang lain gak lakukan, ya, when you do something or many things that other people don't do gitu, ketika lu melakukan sesuatu yang orang lain gak lakukan, just tinggal tunggu waktunya. It's a matter of time, you will have what other people, yang mana orang lain gak punya. Gue harus nge-branding, karena siapa yang tahu gue, siapa yang mau hire gue, siapa yang mau bayar gue kalau orang nggak tahu gue. Di situ gue mulai membranding diri gue di internet. Dan dulu kan gue nggak punya uang ya, bikin website sendiri, gue ke Gramedia, bikin website gimana, jumlah bikin sendiri, ngedit video, ngedit foto, semua bikin video profile gue sendiri, karena kan gue belum punya duit gitu. Kebayang sebegitunya, dan people nggak ngeliat itu kan gitu. Mulailah gue, terus waktu itu gini, 2009, oke, kalau gue mau jadi trainer yang lebih lagi dibayar mahal, gue harus bikin buku. Nah, buku pertama gue tuh Amazing You judulnya, 2010-2011 ya, gue lupa. Nah, dari situlah gue bikin account namanya Amazing Mentor gitu. Sampai sekarang ini kan kaos gue Amazing Mentor nih judulnya. Ya udah, akhirnya sekarang Instagram Amazing Mentor, awalnya Twitter lu Amazing Mentor. Ya. Nah, gara-gara buku itu akhirnya gue bikin training lah, Amazing You Training, ya pokoknya branding gue amazing. Nah, disitulah gue mulai membangun kredibilitas di sosial media. Ya, sampai sekarang ya begitu kurang lebih. Sekarang itu zaman digital guys gitu. Jadi dan ke depan ini teknologi digital, virtual meeting seperti ini, bisnis digital marketing. Poinnya gue pengen nyampaikan ke teman-teman, lu semua harus belajar digital marketing. Lo harus belajar yang namanya internet marketing. Lo harus belajar bagaimana menghasilkan duit di dunia internet. Ya, ini bisnis yang paling murah, ini bisnis yang paling minim resiko, dan potensi penghasilannya gede banget gitu.
Ya, lo mau jualan jilbab ya di internet, mau jualan baju, jualan buku, whatever it is, apapun sekarang bicara internet. Ya, jualan training seperti ini, banyak orang yang pakai Zoom meeting bisa menghasilkan jutaan per malam gitu. Ya, nah, lo bisa seperti itu. Sama misalnya contoh lo dokter gitu kan, lo bikin akun Instagram, lo akhirnya mengedukasi kesehatan gitu, lo punya follower, artinya itu bisa lo monetize gitu. At the end kan lo jualan produk kayak apa, whatever it is, bisa lo monetize gitu. Nah, jadi poinnya adalah buat teman-teman sekarang, adik-adikku, anak-anak kedokteran, dan teman-teman mungkin yang mau kedokteran juga sedang nonton, dokter hewan mungkin, kebidanan mungkin sedang nonton juga, yuk pelajari yang namanya digital marketing. Teman-teman, adik-adik itu punya tujuan hidup. Lo at the end lo pengen jadi apa sih? Lo pengen jadi dokter yang seperti apa? Lo pengen jadi dokter yang dikenang sama orang-orang sekitar lo tuh dokter yang seperti apa gitu. Ya, ini PR yang mungkin juga lo nggak harus langsung malam ini ketemu dan sering kali itu bertumbuh dan berkembang. Tapi minimal lo udah punya gambaran, oke, gue pengen jadi dokter yang punya rumah sakit gratis misalnya. Ya, gue pengen punya itu tuh, lo set your dreams. Oke, jadi satu, lo set your goals dulu. Itu satu. Yang kedua, sekarang kan lo aktif nih di HIMA lah, di BEM lah, nanti ada di DKM lah, ada yang di organisasi macam-macam lah, LDK lah, di kampus, di masjid, di mana, KMK, PMK, whatever gitu ya. Nah, apapun, kalau gue tipikal orang yang lu jangan cuma belajar doang di FK. Kalau menurut gue itu sayang banget. Ya, ini gue ngomong mungkin banyak yang nonton. Lu coba aktif berorganisasi. Nah, tapi aktif organisasi itu begini. Kalau dulu kan gue DKM ikut, gue BEM presidennya, DKM juga megang lah ya. AMP gue juga ya, gue komandannya. Semua lah di universitas gue tuh aktivis banget gitu. Sebenarnya nih, kalau teman-teman sudah jelas tujuan lo bisa memilih ya organisasi apa yang lo ikutin, yang sesuai dengan tujuan lo. Jadi lo nggak buang waktu, nggak buang energi, karena lo kan memang harus belajar, harus banyak hal lah yang harus lo ini kan. Kalau lo ikut seminar, ya lo nonton YouTube, lo YouTube edukasi ya, bukan YouTube drama Korea atau hal-hal seperti itu ya. Lo apapun yang lakukan ya, apapun yang lo tonton, apapun yang lo dengar, lo dengerin podcast misalnya, lo follow Instagram misalnya, lo belajar secara artikel, blog, or whatever it is, semua yang lo pelajari itu harus mendukung perjalanan lo, proses lo menuju ke tujuan lo ini. Nah, kebanyakan yang gue lihat ya, teman-teman gue lah dulu katakan begitu, ya they don't have ini, yang penting jadi dokter dulu gitu. Iya, kalau cuma jadi dokter, semua orang di FK ya banyak jadi dokter gitu. Cuma lo pengen jadi dokter yang seperti apa kan gitu. Coba yang maksud gue ya. Lo pengen jadi spesialis apa ya? Dan sekarang lo sudah set your dreams misalnya. Pengen jadi spesialis bedah kayak apa, spesialis apa anak, apapun itulah, clean, whatever it is gitu. Ya. Nah, jadi set goals-nya dulu, dan apapun yang lo lakukan hari ini pastikan mendukung perwujudan ini. Ya, yang berikutnya pesan gue, you harus nikmati masa muda lo, enjoy ya masa muda lo dengan doing great things gitu. Dan gue merasa bersyukur dari dulu gue melakukan hal-hal besar, hal-hal aneh, hal-hal gila, hal-hal yang orang bilang nggak masuk akal.